Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan untuk senantiasa menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hari-hari ini adalah hari-hari yang Allah berikan keberkahan di atasnya. Di antaranya adalah dengan antum memperbanyak membaca Al-Quran dan menyampaikan doa-doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan atas apa-apa yang kita minta. Dan jangan pernah lupa untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera musibah dan bencana yang saat ini sedang menimpa kita terkait dengan pandemi COVID-19. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang Kesultanan Islam Mataram dan juga Kesultanan Islam Demak sebagai salah satu bentuk dari adanya Kesultanan Islam yang berada di wilayah Tanah Jawa. Maka pada kesempatan ini kita akan bergeser menuju wilayah Banten. Seperti diketahui bersama bahwasanya pada awalnya Banten merupakan salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Sunda Pajajaran. Karena memang ketika itu wilayah Sunda memiliki wilayah yang luasnya sampai dengan wilayah dari wilayah Galuh sampai dengan wilayah Rangkas di daerah Banten atau Rangkas Bitung yang kita kenal hari ini. Sehingga wilayah cakupan Kesultanan Sunda itu cukup besar, makanya tidak heran ketika Majapahit punya ambisi tersendiri untuk menghancurkan wilayah kerajaan Sunda melalui perang bubat dan akal-akalan yang dilakukan oleh Gajah Mada terkait dengan rencana untuk menjodohkan antara Hayam Wuruk dengan putri dari Kesultanan Kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, Kerajaan Hindu Pajajaran akhirnya terpaksa harus hancur karena satu dan lain hal sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Maka akhirnya wilayah Banten diduduki pertama kali karena adanya perluasan wilayah Kesultanan Demak. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam penaklukan wilayah Banten adalah Sunan Gunung Jati. Namun ketika sudah berhasil menaklukkan wilayah Banten, Sunan Gunung Jati memilih untuk memberikan jabatan tersebut kepada menantu beliau yang bernama Fatahillah, ya. Sebagian mengatakan namanya itu adalah Falatehan. Dan dikatakan pula pada beberapa kisah-kisah atau pemahaman-pemahaman para sejarawan yang lain, Falatehan itu merupakan salah satu putra dari kerajaan Sriwijaya. Atau ada juga yang mengatakan bahwasanya Falatehan itu adalah keturunan dari Tiongkok. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Falatehan yang setelah itu menaklukkan Banten dan diminta untuk menjadi Raja Banten atau Sultan Banten, lalu akhirnya memberikan kekuasaan tersebut kepada Maulana Hasanuddin, ya, di mana Maulana Hasanuddin itu merupakan putra langsung dari Sunan Gunung Jati, dan di kemudian hari Fatahillah akhirnya berhasil menaklukkan Sunda Kelapa, ya, yang oleh Belanda diganti namanya menjadi Batavia, dan ketika itu diganti pula oleh Fatahillah namanya menjadi Jayakarta. Nah, kita masih melanjutkan tentang Banten. Setelah akhirnya Sunan Gunung Jati menaklukkan atau melakukan ekspansi perluasan wilayah, ada banyak cara, diantaranya adalah melakukan dakwah kepada masyarakat Banten ketika itu. Maka Sunan Gunung Jati pun menyerahkan kekuasaannya kepada Maulana Hasanuddin, yaitu putra Sunan Gunung Jati. Nah, putra Sunan Gunung Jati itu yang nantinya menjadi dinasti Kesultanan Banten hingga berakhir pada kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Haji yang menjadi anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati dulu ya. Sunan Gunung Jati ketika menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yaitu Maulana Hasanuddin, ini bukan Maulana Hasanuddin yang nantinya akan menguasai wilayah Kesultanan Makassar, nanti beda lagi. Bukan Sultan Hasanuddin yang kita kenal sebagai ayam jantan dari timur, tapi ini adalah Sultan Hasanuddin Banten. Makanya orang-orang Banten nanti di kemudian hari senang sekali dengan nama Hasanuddin.
Di antaranya mereka-mereka yang merasa bagian dari keturunan Sultan Hasanuddin ini, mereka memiliki gelar bangsawan di Banten yang terkenal dengan nama Tubagus. Ya, jadi kalau ada nama gelar Tubagus yang disematkan oleh masyarakat Banten, maka itu merupakan gelar bangsawan yang dimiliki oleh masyarakat Banten. Sama halnya dengan gelar bangsawan yang dimiliki oleh masyarakat Palembang yang kita kenal dengan nama Kiemas atau Kemas. Ada juga gelar bangsawan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang disebut dengan Tengku. Teuku, bukan Teuku, Teku. Jadi kalau Tengku itu adalah keturunan tokoh-tokoh alim, kalau Teuku itu adalah keturunan tokoh-tokoh para bangsawan. Nah, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati akhirnya kembali ke Cirebon dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Lalu itu pun diserahkan kepada anaknya lagi. Jadi Sunan Gunung Jati ini memang nampaknya tidak memiliki hasrat dan ambisi untuk menjadi sultan atau menjadi pemimpin kesultanan, karena setelah dia melakukan ekspansi perluasan wilayah dan menduduki suatu wilayah, selalu ia serahkan kepada putranya atau kepada menantunya, sehingga akhirnya beliau memilih jalannya untuk menjadi ahli tariqah atau seorang yang menempuh jalan tarikat, menempuh suluk tarikat yang dikatakan oleh Wiji Saksono bahwasanya para wali-wali Songo mereka adalah orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i, cuma memang memilih jalan untuk mengikuti tarekat-tarekat modern atau tasawuf-tasawuf modern yang belakangan dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan yang sejenisnya. Maulana Hasanuddin pun akhirnya melakukan perluasan hingga ke wilayah Lampung dan menyebarkan dakwah ke wilayah tersebut. Makanya orang-orang Lampung identik dengan orang-orang Banten. Dan kalau kita ke Lampung, khususnya di beberapa pesisir-pesisir pulau yang terdapat di wilayah Lampung, yang berbatasan dengan pulau-pulau yang dekat dengan wilayah Indonesia bagian barat, di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka itu adalah pulau-pulau yang tidak sedikit dihuni oleh orang-orang yang mereka mengaku sebagai orang Sunda, tapi bukan Sundanya Sunda Jawa Barat, tapi Sundanya adalah Sunda Banten. Dan Sunda Banten memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Sunda Jawa Barat. Dan kita ketahui sebelum menjadi sebuah provinsi sendiri, Banten adalah bagian dari provinsi Jawa Barat. Namun akhirnya terjadi pemekaran wilayah dan akhirnya Banten menjadi sebuah provinsi tersendiri. Nah, ibu kotanya berada di wilayah Banten Girang sebelumnya, lalu akhirnya dipindahkan ke wilayah Surosuan. Dan Maulana Hasanuddin akhirnya menjadi Sultan Banten yang pertama dan memimpin selama kurang lebih 25 tahun dari 1552 sampai dengan 1570. Lalu Sultan Hasanuddin wafat, Maulana Hasanuddin wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Maulana Yusuf. Ya, dan akhirnya di masa Maulana Yusuf, Banten berhasil mengalahkan hegemoni dari kerajaan Sunda Pajajaran. Jadi sebelumnya memang masih ada bau-baunya dari Sunda, dan akhirnya mereka melepaskan diri dari Sunda di masa Sunan Gunung Jati ketika berdakwah di sana. Lalu akhirnya tidak lama Banten berhasil menaklukkan wilayah Sunda Pajajarannya itu sendiri, sehingga akhirnya dapat memperluas wilayahnya semakin besar. Nah, muskilahnya adalah Maulana Yusuf wafat di saat masih dalam usia muda, sehingga digantikan oleh anaknya yaitu Maulana Muhammad yang naik tahta di usia yang sangat muda. Sebagian mengatakan dia naik tahta di usia 8 tahun. Ya, ada juga yang mengatakan di usia 13 tahun. Ya, yang jelas dia masih sangat belia untuk menjadi sultan di wilayah Banten. Tapi karena bapaknya sudah keburu wafat, maka mau nggak mau dia menjadi seorang sultan secara mendadak. Dan ini banyak terjadi di beberapa wilayah-wilayah di kesultanan-kesultanan Islam yang lain. Contoh yang paling mudah itu adalah Kesultanan Aceh, di mana Kesultanan Aceh itu terpaksa memiliki sultan, terpaksa memiliki pemimpin kekuasaan yang mau tidak mau dia adalah seorang wanita. Karena Sultan Iskandar Muda wafat, digantikan oleh Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani merupakan salah satu dari anak Kesultanan Johor. Maka Sultan Iskandar Sani wafat
di dalam usia yang sangat muda dan menikah dengan anaknya Sultan Iskandar Muda, yakni Tajul Alam Johan Berdaulat. Tajul Alam Johan Berdaulat ini adalah seorang wanita yang mau tidak mau dia adalah istri dari Sultan Iskandar Sani dan anak dari Sultan Iskandar Muda. Dan dia mendadak menjadi pemimpin dari Kesultanan Aceh. Dan dia pula yang akhirnya mendirikan laskar-laskar perang wanita dari Kesultanan Aceh dan berhasil melakukan pertempuran-pertempuran melawan Portugis hingga akhirnya Portugis bisa diusir dari wilayah Kesultanan Aceh. Di antara pemimpin yang terkenal yang hidup dan menginspirasi pada masa itu adalah Laksamana Malahayati. Nah, selanjutnya adalah Maulana Yusuf wafat digantikan oleh anaknya yakni Maulana Muhammad di usia yang sangat muda. Gelarnya adalah Mangkubumi. Di masa Maulana Muhammad, karena Maulana Muhammad juga didukung oleh para ulama, datanglah beberapa kapal perwakilan dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sebelumnya Cornelis de Houtman itu sempat ada di wilayah Aceh. Ya, Cornelis de Houtman itu adalah kafilah dagang yang sama modelnya seperti Portugis dan Spanyol. Mereka ingin mencari sumber rempah-rempah baru yang ada di wilayah timur Indonesia atau yang dikenal dengan nama Kepulauan Rempah, ya, atau di daerah yang dikenal pula dengan nama Hindia Timur, karena disebut Hindia Timur terletaknya di wilayah Samudra Hindia dan dianggap ketika dahulu Indonesia merupakan anak benua dari negara atau bangsa India. Jadi bangsa India itu sudah sangat terkenal keluasan wilayahnya, bahkan wilayah-wilayah yang di bawah wilayah India disebutnya juga bagian dari India, padahal itu adalah wilayah-wilayah Melayu. Nah, setelah melakukan usaha di Aceh, Cornelis de Houtman pertama kalinya mendaratkan kapalnya ke wilayah Belanda. Jadi sebelumnya ketika berada di Aceh, Cornelis de Houtman itu berhasil diusir oleh orang-orang Aceh karena mereka adalah orang-orang yang tidak ada bedanya dengan orang-orang Portugis ketika itu. Dan mereka juga memiliki misi yang tersirat, yaitu untuk menyebarkan agama Protestan. Protestannya itu adalah Calvinisme, Protestan Belanda. Karena ketika berada di Aceh, Cornelis de Houtman bersama dengan adiknya atau saudaranya namanya Frederik de Houtman. Di situ Frederik de Houtman menceritakan bahwasanya orang-orang Aceh memaksa dia untuk masuk ke dalam agama Islam dalam bukunya Carlos ten Brink. Cornelis de Houtman masuk ke wilayah Banten untuk pertama kalinya, tapi di fase ini mereka terusir karena orang-orang Banten tidak suka dengan ulah dan perangai mereka. Lalu orang-orang Belanda sempat melakukan perjalanan untuk mencari sumber-sumber rempah-rempah yang sebetulnya mereka tidak dapatkan di wilayah Jawa, melainkan pala lada. Ya, mereka butuh yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan pala lada yang dimiliki oleh wilayah Jawa. Karena sebenarnya target mereka itu adalah wilayah Maluku, Ternate, Tidore, Goa, Talo, Jailolo, dan yang lain sebagainya. Cuma mereka terpaksa harus lewat bawah. Sebab ketika itu wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, Goa, Bacan, dan yang lain sebagainya berada di wilayah kekuasaan Portugis dan Spanyol yang sedang hebat-hebatnya berseteru untuk menguasai wilayah tersebut. Nah, di masa Maulana Muhammad, akhirnya Banten berhasil mengusir Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman juga diusir di beberapa tempat-tempat, di antaranya di wilayah Tuban, di wilayah Madura, di wilayah pantai utara Jawa itu sendiri, dan akhirnya Cornelis de Houtman tidak mendapatkan apapun. Jadi ini adalah ekspedisi kedua Cornelis de Houtman tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebenarnya ini adalah tanggung jawab yang besar, moral yang sangat cukup kuat bagi seorang Houtman, karena ia membawa banyak investasi dari kongsi-kongsi dagang yang dimiliki oleh Belanda saat itu. Nah, selanjutnya akhirnya raja keempatnya bernama Sultan Abdul Fakir Mahmud Abdul Qadir. Ya, Sultan ini dikenal dengan hubungan diplomatiknya, diantaranya melakukan hubungan diplomatik dengan Raja James yang pertama dari Inggris dan juga Raja Charles yang pertama dari Inggris. Nah, Abdul Fakir Mahmud Abdul Qadir tidak banyak melakukan prestasi yang cukup gemilang selain adanya pengiriman-pengiriman hal-hal yang bersifat diplomatik dengan
Inggris, digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa dari tahun 1651 sampai dengan 1682, kurang lebih 30 tahun. Di masa inilah Banten mencapai masa keemasan dan kejayaannya. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengembangkan Banten sebagai wilayah kesultanan yang sifatnya maritim. Bisa melakukan perdagangan antar pulau dengan lada sebagai komoditas utamanya. Jadi sangat amat menjual lada-lada yang dimiliki oleh Banten. Kalau sebelumnya orang-orang Belanda, orang-orang Barat mendapatkan lada dan timah dari Aceh, ternyata mereka melihat ada lada yang dimiliki oleh Banten yang tidak kalah banyaknya dibandingkan yang diproduksi oleh Aceh ketika itu. Banten juga menerapkan cukai, ada pajak yang masuk ketika masuk ke dalam pelabuhan yang dimiliki oleh Banten. VOC kembali datang untuk ketiga kalinya. Jadi Belanda tuh sempat datang pertama, dan yang kedua kalinya mereka berusaha untuk mendirikan kongsi dagang yang dikenal dengan nama VOC. Cuman di masa Sultan Ageng Tirtayasa, VOC tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang atraktif atau tindakan-tindakan yang membahayakan bagi perekonomian masyarakat Banten. Tidak habis akal orang-orang VOC, ya VOC itu adalah semacam BUMN-nya Belanda, BUMN perdagangannya Belanda, karena diusung oleh 8 pengusaha besar yang ada di Belanda dan mempercayakan itu kepada salah satu orang yang menjadi utusan mereka. Mereka akhirnya mencoba mengambil jalan untuk memecah belah kekuasaan Banten. Jadi politik benteng Stelsel, ya, atau benteng Stelsel itu sudah mulai dilakukan oleh VOC ketika itu, di mana mereka bukan benteng Stelsel sih namanya, Divide et Impera, ya, politik adu domba. Jadi mereka berupaya untuk mengadu domba wilayah suatu kesultanan dengan cara melakukan konflik secara internal. Yang dilakukan adalah Belanda mencoba mendekati anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Sultan Haji. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai kader Banten di masa yang akan datang. Tapi ternyata Sultan Haji punya cerita sendiri. Dia dekat dengan VOC, dirayu oleh VOC, hingga puncaknya VOC berhasil memupuk adanya konflik internal yang dimiliki antara ayah dan anak. Konflik keduanya muncul, dimanfaatkan oleh VOC semakin tajam lagi, sehingga menyebabkan Sultan Ageng Tirtayasa harus diasingkan ke Batavia. Padahal itu adalah bapaknya. Lalu akhirnya Sultan Haji berkuasa, dan itu pun tidak lama, karena akhirnya Sultan Haji digantikan oleh salah seorang pemimpin perempuan yang menjadi boneka dari VOC itu sendiri untuk memuluskan langkahnya menguasai wilayah Banten. Ada sejarawan yang mengatakan bahwasanya VOC ketika melakukan penguasaan aset dan lahan yang ada di Banten, mereka menyebutkan bahwasanya mereka membeli aset-aset tanah yang dimiliki oleh masyarakat Banten. Jadi mereka tidak merampas tapi membeli di awal-awalnya. Jadi kebun-kebunnya itu dibeli dan mereka lama-lama besar. Ini seperti mental bangsa kita hari ini. Jadi mereka lebih tertarik untuk menukar aset-aset mereka yang tidak bergerak dan ditukar dengan uang-uang yang saat itu uangnya terbuat dari emas. Jadi value-nya sangat besar ketika itu, dan akhirnya mereka juga tidak jelas membelanjakan uang-uang tersebut kemana, dan akhirnya masyarakat tersebut tidak memiliki tanah karena tanahnya sudah dikuasai oleh VOC. Di kemudian hari akhirnya mereka menjadi penggarap tanah atas tanah yang mereka miliki sebelumnya. Nah, akhirnya Sultan Haji harus membayar mahal dukungan VOC. Dia menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC pada tahun 1682 dan diwajibkan membayar kerugian akibat perang. Ini kan lucu jadinya. Jadi tadinya dibantu, malah akhirnya diperas karena tidak ada bantuan-bantuan Belanda yang sifatnya tulus, ya. Pasca mangkatnya Sultan Haji tahun 1687, kerajaan Banten semakin berada di bawah cengkeraman VOC atau Belanda. Tahun 1808, Herman Willem Daendels dari Gubernur Jenderal Belanda yang merupakan seteru dari Belanda. Jadi Belanda itu kan pernah ada konflik, nanti kita bahas di kelas 11. Jadi di Belandanya sendiri itu terjadi konflik yang menyebabkan Perancis dengan Inggris harus berseteru dan memberikan wilayah Belanda sebagai bagian dari wilayah Perancis yang dikenal dengan nama Republik de Batav. Nanti kita bahas di kelas 11. Masih lama ya, enggak, sebentar lagi. Sebentar lagi kan ya kelas 11. Iya.
Kerajaan Banten telah diberikan ke wilayah Hindia Belanda dan digantikan di masa Stamford Raffles atau Mas Stamford Raffles itu, di mana masa kepemimpinan Daendels itu salah satu yang paling terkenal adalah Daendels menyebutkan bahwa Banten sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Oleh karena itu, di masanya Daendels yang kurang lebih cuma 8 tahun itu berhasil membangun jalan raya Post, ya, Groot de Postweg. Jalan yang sepanjang 1000 km dari Anyer sampai dengan Panarukan, dari ujung barat wilayah Pulau Jawa sampai dengan ujung timur. Makanya nanti mereka disebutnya sebagai kerja rodi. Ya. Kepemimpinan Daendels akhirnya digantikan oleh Thomas Stamford Raffles, dan Thomas Stamford Raffles itu adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Dia merupakan salah satu dari kekuasaan Prancis di Indonesia di masa Prancis ini. Thomas Stamford Raffles berhasil melakukan banyak riset-riset ilmu pengetahuan, diantaranya mendirikan museum zoologi yang berada di Bogor, dan Raffles juga berhasil membangun kebun raya Bogor. Dan di antara yang paling terkenal karyanya Raffles, dibantu sama salah seorang Indonesia, Raffles berhasil membuat sebuah buku babon yang sampai hari ini masih menjadi rujukan para sejarawan, yang dikenal dengan nama The History of Java. Bukunya tebal banget, kurang lebih mungkin 1500 halaman. Jadi itu adalah buku babon peninggalannya Raffles, yang di kemudian hari Raffles juga menemukan bunga yang dikenal dengan nama Rafflesia arnoldi. Raffles akhirnya kembali ditarik oleh residen ke Bengkulu. Raffles tidak setuju dengan banyak kebijakan-kebijakan Inggris. Di kemudian hari Raffles menjadi gubernur jenderal yang berada di wilayah Malaka. Nanti di kemudian hari namanya adalah Singapura. Ya. Nah, di masa Kesultanan Banten itu ada kehidupan sosial ekonominya, mereka sebagian besar menyandarkan kepada perdagangan. Ya. Beda dengan Mataram. Kalau Mataram itu adalah wilayah yang sifatnya agraris, sehingga mereka mengandalkan dari pertanian. Banten karena berada di wilayah ujung Pulau Jawa lebih mengandalkan kepada sisi maritim, perdagangan. Masyarakat Banten juga masyarakat yang cukup terbuka terhadap toleransi. Ya, di situ terdapat kampung Arab dan terdapat juga kampung Cina, sampai hari ini masih ada, yang dikenal dengan nama Cina Benteng. Ya, di wilayah Tangerang atau di wilayah Banten itu sendiri saya agak lupa. Itu di situ ada orang-orang Tionghoa yang dari zaman Kesultanan Banten tetap ada. Dan peninggalan yang paling monumental itu adalah sampai hari ini masih ada Masjid Agung Banten. Ya, Masjid Agung Banten itu sampai hari ini masih ada. Itu merupakan salah satu artefak peninggalan dari Kesultanan Banten. Selain itu adalah Banten mengandalkan sektor perekonomian dari perdagangan lada dan beras. Ya, beda dengan wilayah Maluku, nanti mereka punya rempah-rempah, di antaranya pala. Kalau di wilayah Banten mereka punya lada dan beras. Ya, dan di masa Sultan Ageng Tirtayasa, namanya terkenal banget Sultan Ageng Tirtayasa kalau antum ke Banten. Banten berhasil membangun irigasi pertanian yang cukup baik ketika itu. Karakteristik masyarakat Banten sudah selesai. Udah, mungkin itu aja. Dan di antara yang paling baik adalah Banten meletakkan dasar-dasar hukum Islam dalam berbagai macam bentuk pemerintahannya. Di antaranya adalah di masa pernikahan, di sistem pernikahan, lalu yang berikutnya di sistem waris, sistem tanah, dan yang lain sebagainya. Mereka juga menunjuk para kodi, namanya kadi atau kodi sebenarnya, para hakim-hakim agama untuk mengatur, ya, dan membantu kesultanan dalam menata kehidupan beragama Islam yang cukup baik di Kesultanan Banten. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.